Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dengan NPM 216910223. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum pada anak sekolah dasar. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang dikenal dengan pendidikan. Pada dasarnya, terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik dan mendidik. Alasan pertama adalah dasar biologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. Dasar sosio-antropologis mengemukakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlakukan transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya. Diperlukan juga transmisi dan internalisasi budaya. Mengapa manusia perlu dididik? Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal educandum ialah pandangan pendidikan terhadap hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis fisik atau jasmania tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Berdasarkan pandangan tersebut, manusia akan berasumsi pada ketentuan-ketentuan berikut, yaitu keharusan pendidikan, mengapa manusia harus dididik. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu yang lama. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Memperhatikan situasi manusia seperti itu, muncul pertanyaan pada kita tentang apa sebenarnya manusia itu. Langeveld, Sadullah 2010 merumuskan manusia sebagai animal educandum. Manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Secara implisit, rumusan ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah hewan yang dididik. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain untuk mencapainya. Karena itu, anak manusia memerlukan bantuan orang lain yang berada di sekitarnya. Di rumah, ia membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Di luar rumah, ia akan bergaul dengan teman sebayanya yang pasti akan saling mengisi berbagai pengalamannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah: 1. Faktor hereditas. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tua yang merupakan potensi tertentu sudah terbentuk dan sukar dirubah. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, dan hujan, tanah, musim yang disebabkan iklim karena peredaran matahari, dan sebagainya. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup yang bernyawa terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati atau lingkungan tumbuhan, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia, yaitu kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, dan spiritual. Faktor diri. Guru harus memahami faktor yang merupakan faktor kejiwaan, kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan, emosi, dorongan untuk berbuat, motivasi, intelijensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Hal ini juga akan berpengaruh dalam tindakan anak sehari-hari. Aliran-aliran pendidikan. Aliran empirisme. Menurut pandangan empirisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
Aliran nativisme. Schopenhauer berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir dan wataknya tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran naturalisme dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidik bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Sekian, terima kasih.